Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Biologi Memahami. Nah, kali ini saya bersama rekan-rekan saya. Yang sebelah kiri ada Mas. Saya Muhammad Rizky Mubarak, NIM 041. Dan saya Ahmad Bayrumi Ahmad Sarkasi, NIM 033. Dan saya sendiri Syahrul Amal, NIM 035. Sini akan bahas tentang lingkungan dan Islam. Sebelum masuk materi yang pertama, kita di sini bagaimana ini menurut pandangan kalian berdua ya. Bagaimana menurut Anda mengenai integrasi biologi di dalam Islam? Siapa dulu? Jadi Sana. biologi dan Islam ya. Dua unsur tersebut itu terdapat perbedaan, namun ada keserasiannya. Misalnya, yakni memiliki suatu dasar atau landasan untuk kehidupan bermasyarakat dan untuk mencapai tujuan bersama. Gitu. Nah, perbedaannya ini dalam ilmu Islam itu suatu unsur yang berdasarkan atau berlandaskan wahyu yang diturunkan dan ditetapkan oleh Allah di dalam kitab sucinya. Nah, ya. Sedangkan dalam sains itu berdasarkan pembuktian ilmiah. Seperti itu. Kalau menurut saya sendiri, integrasi biologi dan Islam yaitu penyesuaian antara unsur sains dan unsur agama Islam. Nah, untuk penyesuaiannya itu, kalau Islam itu kan bersumber dari agama Al-Quran maupun hadis. Nah, kalau sains itu metodenya melalui eksperimen, observasi. Nah, kedua unsur tersebut itu terdapat penyesuaian atau kesatuan. Umpama pada saat kita melakukan kegiatan eksperimen atau observasi, itu bisa disatukan atau bersumber yang sejalan dengan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran. Menurut saya begitu. Jadi itu sangat menarik jika keduanya tersebut diimplementasikan dalam pembelajaran. Nah, dan juga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap sains dan Islam. Nantinya akan dikaji bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi begitu tanggapan dari saudara Mas Rizky dan Mas Anak. Nah, kita masuk ke sub pertama, yaitu konservasi air dalam pandangan sains dan agama. Nah, berarti beda pandangan. Itu ada pandangan Islam, ada pandangan sains. Yang pertama pandangan menurut sains yang akan Mas Rizky. Kalau menurut saya, konservasi sumber daya air dalam pandangan sains yaitu upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan sifat dan fungsi dari air agar senantiasa tersedia dalam kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan sumber daya air itu bisa dilakukan dengan cara perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran air. Nah, konservasi sumber daya air dalam menggunakannya digunakan secukupnya untuk memenuhi kebutuhannya saja tanpa adanya pemborosan. Nah, menurut saya begitu. Jadi yang di Mas Rizky tadi kan ada 4 tadi ya. Nah, itu ada apa? Perlindungan Dan pelestarian sumber daya air, satu pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran. Itu menurut pandangan sains dari Mas Rizky. Ya. Nah, lalu dalam pandangan Islam menurut saudara Anak. Ya, jadi kita ini kan
sebagai warga Indonesia yang mayoritasnya Islam. Ya, mayoritasnya kan Iya. Nah, jadi atas tersedianya air suci yang mensucikan itu kita sangat kebergantungan. Iya. Sangat. Nah, terus ajaran Islam itu sangat memperhatikan air karena air bukan sekedar sebagai minuman bersih dan sehat yang dibutuhkan untuk pelestarian semua makhluk hidup. Lalu melainkan juga dijadikan sebagai sarana penting bagi kesempurnaan iman dan sebagai misalnya aktivitas aktivitas ibadah. Nah, seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang satu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak beriman? Nah, jadi sejalan dengan ayat tersebut kita dapat melihat kenyataan bahwa kehidupan di alam ini sangat berkepentingan dengan air. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan air yang baik. Manusia dalam Islam tidak saja diposisikan sebagai hamba Allah, namun kita ini sebagai khalifahnya di bumi ini yang bertugas untuk memakmurkannya. Jadi kita bertanggung jawab untuk melestarikan bumi ini. Jadi kita sebagai manusia bumi, kita harus menjaga kelestarian air buat bumi yang ada di bumi. Kita harus menjaganya. Ya. Itu pandangan dari Mas anak ya. Nah, lalu ini menurut Anda, seperti Anda Mas Anak dan Mas Rizky, itu bagaimana solusi agar saat kemarau kita itu tidak kekurangan air? Gimana solusinya menurut Mas Anak dulu? Untuk upaya konservasi lingkungan kita dapat membuat biasanya di sekitar lingkungan kita kan ada sumur resapan. Ya. Itu gimana resapannya? Agar itu berfungsi agar air dapat diserap dan disimpan di tanah, dan juga jangan mubazir air. Ketika berwudu misalnya, air bekas wudu sebaiknya dibuatkan saluran pembuangan sendiri. Terus nantinya dapat dimanfaatkan kembali, misalnya untuk menyiram tanaman. Soalnya kan itu kan air yang suci tapi tidak mensucikan, bisa dimanfaatkan yang lain-lain. Misalnya tadi menyiram tanaman, Cuci motor, cuci motor, bisa. dan lain-lain. Terus bagaimana? Mas Menurut saya tentang konservasi sumber daya di lingkungan, ya kalau untuk skala besar itu bisa membuat waduk. Waduk itu bisa digunakan dalam kapasitas besar dalam satu kabupaten atau satu kecamatan. Kalau sempat tidak ada air atau kekeringan, bisa air waduk itu bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan air. Terus kalau skala kecilnya yaitu salah satunya tadi pembuatan sumur resapan dan pengendalian daerah sempadan sumber air. Menurut saya kita bisa membuat sumur resapan biasa di sekitar rumah kita, bisa kan? bisa. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana ada sumur resapan, ada yang pengelolaan air, dan ada yang buat waduk tadi kan. Nah, terus bagaimana solusi kita ketika ingin berwudu tapi kita tuh kekurangan air? Gimana Mas Rizky? Kalau saya itu menggunakan air yang ada itu
secukupnya untuk berwudu. Nah, kalau air yang ada itu ya kalau minimal itu ukuran gelas cup, kalau itu bisa digunakan untuk berwudu, memenuhi rukun wudu. Nah itu bisa dibasuh semua, gunakan hanya dengan air sebesar 1 cup gelas. Jadi 1 cup sudah dapat cukup untuk berwudu Ya. sesuai dengan cara yang sudah dijelaskan. Terus pesanan Sedikit tadi seperti yang dijelaskan Mas Rudi, jadi kan kita berusaha mencari air yang bisa mensucikan. ya. Nah, semisal adanya sebotol aqua yang kecil itu masih bisa berwudu seperti syarat Islam. Ya. Nah, Masih sah ya, Mas? Ya, masih sah. Dan jika tidak ada air spesial pun misalnya, Ya, misal tidak ada sama sekali. ya, nah itu bisa kita menggunakan apa ya? Syarat Islam kan ada, jika tidak ada air kan kita bisa menggunakan tayamum, Menggunakan wudu yang suci. ya, wudu yang suci. Nah itu kan bisa untuk apa ya? Wudu. Syarat untuk sholat. Ya. Nah, sekian perbincangan kita mengenai lingkungan dan Islam, konservasi air dalam percadangan sains dan agama dan Islam. Saya dan teman-teman dan Mas Rudi dan Mas Anang pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out.